Prabowo Subianto menjawab tudingan tidak pernah blusukan yang dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan langsung blusukan menuju posko relawan erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Apakah saling sindir antar paslon dan pendukung ini menjadi strategi komunikasi politik mereka? Lalu benarkah Prabowo tidak bisa blusukan? Atau ada kemungkinan Capres nomor urut 2 ini menghindari blunder yang justru akan menguntungkan lawan politiknya? Ditangkap oleh rakyat tentang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah kemampuan untuk turun ke bawah, kemampuan untuk belusukan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Mengunjungi posko bencana erupsi Gunung Marapi di lapangan bola Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seakan ingin menjawab sindiran dan kritikan tidak bisa belusukan. Prabowo meninjau posko bencana erupsi Gunung Marapi mewakili Presiden menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban serta mengucapkan terima kasih pada relawan yang telah berjuang menyelamatkan korban. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyerahkan santunan pada korban serta 35 unit kendaraan roda 2 untuk personil Babinsa dan Babin Kamtipmas. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyentil calon Presiden Prabowo Subianto yang tak bisa belusukan atau turun langsung ke masyarakat. Hasto menyinggung hal tersebut dan membandingkannya dengan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang rajin belusukan selama kampanye. Hari ini kami memantapkan gerakan turun ke bawah bersama rakyat dengan narasi yang ditangkap oleh rakyat tentang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah kemampuan akselerasinya, kemampuan untuk turun ke bawah, kemampuan untuk belusukan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Menanggapi sindiran Hasto, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan bahwa iklim demokrasi di Indonesia ini mewajarkan kebebasan berpendapat. Habibur Rahman bahkan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat yang cenderung mengarah pada negatif campaign itu sah-sah saja. Ya, namanya demokrasi tentu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk berkomentar mengenai siapapun, ya. Apalagi Pak Hasto, tentu pihak yang ada di seberang kami, kompetitor kami, adalah hal yang wajar bila beliau memberikan komentar yang tidak baik atau bahkan cenderung mengarah kepada negatif campaign sekalipun, ya. Demokrasi kita kan mengakui dan memperbolehkan negatif campaign. Itu nggak ada masalah. Sementara itu, analis politik Hendry Satrio mengatakan bahwa mau belusukan atau tidak belusukan itu adalah strategi masing-masing paslon. Di tengah persepsi publik terkait paslon Prabowo Gibran yang jarang turun ke masyarakat, Hendry Satrio menilai ada faktor-faktor yang mungkin jadi pertimbangan dalam menerapkan strategi jarang belusukan, seperti faktor kesehatan dan menjaga agar tidak terjadi blunder. Tapi begini ya, kalau memang Pak Prabowo dianggap oleh masyarakat misalnya akhirnya memiliki jadwal belusukan yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dua paslon lain, itu pasti akan berpengaruh dengan elektabilitasnya Prabowo Gibran. Bahkan kan sudah menjadi rahasia umum juga nih bahwa Mas Gibran jarang sekali juga masuk ke dalam perhelatan atau acara-acara diskusi yang digelar oleh penyelenggara yang non pemerintah, dan itu sudah dibahas di berbagai kesempatan media massa maupun media sosial membahas hal itu. Jadi balik lagi, kalau kemudian memang strategi Prabowo Gibran adalah untuk menghindari blunder-blunder, baik itu juga terkait dengan kesehatan Pak Prabowo, kemudian diatur-atur jadwal belusukannya, menurut saya sih itu hak dari strategi paslon nomor 2. Terkait paslon Prabowo Gibran yang dinilai jarang turun ke masyarakat, Hendry mengatakan, meski saat ini hasil survei Prabowo Gibran di beberapa lembaga survei tinggi, namun ada sikap kritis publik yang tergambar dari hasil survei tersebut. Hendry menjelaskan, berdasarkan variabel partai pendukung yang banyak, lalu faktor kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan basis suara Prabowo yang sudah mengikuti beberapa kali Pilpres, seharusnya hasil survei Prabowo Gibran bisa lebih dari 50%. Namun, nyatanya tidak. Tentang hasil survei, sebetulnya kalau kita lihat di dalam perhitungan matematika dasar ya, ada perlawanan kritis dari masyarakat Indonesia terhadap pasangan Prabowo Gibran. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya kalau Pak Prabowo kan sudah dari 2014, 2019
itu mencalonkan diri sebagai capres, kalau misalnya bergabung dengan Pak Jokowi harusnya 100% aja cepet tuh. Oke lah, ini dengan anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran, kita diskon 20-30%, ya harusnya 70% itu cepet. Tapi ternyata kan per hari ini 40% itu tertatih-tatih dan baru saja bisa melewati 40%. Bahkan kalau perhitungan pendukung dari partai politik harusnya bisa segera dari sejak diproklamirkan bisa melewati 50%, tapi memang belum. Artinya memang ada daya kritis dari rakyat Indonesia pemilik suara terhadap pasangan nomor 2 ini, Prabowo Gibran, sehingga memang tidak mudah nampaknya bagi mereka pasangan ini untuk bisa meraih cepat suara dari rakyat, dan sangat sulit nampaknya untuk menang satu putaran.